Power Breakfast. Halo, selamat pagi. Apa kabar seluruh pendengar El Sinta dimanapun berada, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh kota-kota besar di Indonesia, di Bandung, Surabaya, Semarang, Tegal, Palembang, Lampung, dan sebagainya. Dan seluruh pendengar yang menjangkau siaran ini via streaming El Sinta, juga selamat pagi. Semoga dalam kondisi sehat walafiat di situasi seperti sekarang ini. Nah, Power Breakfast kita pagi hari ini luar biasa. Kenapa? Karena kita berharap banyak dapat insight dari seorang tokoh ini. Tokoh ini adalah tokoh yang selalu menginspirasi. Saya baca bukunya luar biasa, Change, tahun 2009. Dan sekarang banyak banget buku-bukunya, sampai Disruption, terus juga minum kopi, berpolitik, dan sebagainya. Keren banget. Dan pagi hari ini saya akan ngobrol cukup panjang, kurang lebih 45 menit ke depan, untuk membahas hal-hal yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang kita butuh sesuatu. Kalau tubuh butuh vitamin, nah kalau ini wawasan butuh vitamin juga sepertinya. Kita akan berbincang dengan seseorang yang lahir pada tanggal 13 Agustus 1960, akademisi, dan juga sempat menjadi komisaris utama di PT Telkom Indonesia. Dan sekarang susah banget posisinya. Di komisaris di PT Pos Indonesia, situasi disruption, tapi beliau justru diminta untuk megang itu. Saya nggak kebayang juga. Dialah, oh ya, beliau juga guru besar ya, di sebuah universitas di Jakarta, di Universitas Indonesia, dan pada tanggal 4 Juli 2009 dinobatkan menjadi guru besar ilmu manajemen di Universitas Indonesia, dan saat pengukuhannya sebagai guru besar membawakan orasi ilmiah berjudul Keluar dari Krisis, Membangun Kekuatan Baru Melalui Core Belief dan Tata Nilai. Luar biasa. Kita sambut Pak Renal Kasali. Selamat pagi Pak Renal. Selamat pagi pendengar El Sinta dan Saudara Aryo. Ya, Pak Renal, gimana kabarnya Pak? Ini rumah perubahan saya lihat bambunya makin lama makin tumbuh besar, dan bambu itu luar biasa ternyata ya, oksigennya luar biasa Ya, dihasilkannya. Jadi kita di situasi seperti sekarang ini segar terus kalau ada di dekat bambu tuh Pak Renal ya. ya, ya kami menanam hutan bambu, jadi bukan pohon bambu saja, tapi hutan bambu. Jadi bambu Indonesia itu kan beraneka ragam seperti suku-suku bangsa di Indonesia. Kalau kita lihat di Iya, Arashimaya di Jepang itu dekat Kyoto itu, dia monopodial dan bambunya satu jenis begitu ya. Nah, sedangkan di Indonesia bambunya itu berumpun. Sama seperti orang Indonesia hidupnya berkelompok dengan keluarga besar, dengan bersuku-suku begitu ya. Kemudian bambunya juga berwarna-warni di Indonesia. Jadi kami menanam bambu ampel yang hijau tapi lugutnya tidak ada lugutnya atau sedikit sekali. Kemudian ada bambu gombong yang seratnya itu vertikal. Kami tanam bambu hitam, bambu putih Kalimantan, bambu apalagi bambu kuning. Ada bambu kuning, ada bambu orange dari Bali. Jadi kombinasi-kombinasi. Jadi selain memang tujuannya untuk konservasi dan juga untuk apa ya ekosistem, karena kami melepas musang, melepas burung hantu dan sebagainya. Rusa juga kami lepas di hutan itu, dan setelah kami ukur-ukur ternyata di situ ada oksigennya bagus sekali begitu ya. Nah, jadi selain bisa iya. untuk ekosistem juga bisa barangkali orang bisa menikmatinya. Jadi kami membuat hutan yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan kesegarannya dan bisa dilihat keindahannya, itu yang sedang kami lakukan. Luar biasa ya. Jadi Ya, dari mohon setiap doanya saja dari supaya berhasil. dari daerah-daerah tertentu. Terputus. Iya, Oh, terputus saya barusan. terputus. Barusan terputus ya. Oke, Ya, baru yang terputus ya, Prof. ya. Iya, Prof. em, Kalau pagi-pagi Hmm, seperti sekarang ini, Prof, ya. enaknya ngapain ya? Kalau Prof sendiri, apa kegiatannya kalau pagi seperti ini, Prof?
Kalau pagi sama seperti Mas Aryo, ngopi pasti, baca buku. Saya Iya. baca hari ini saya sedang membaca tentang hutan tropis. Ya, pagi ini saya baca itu. Saya baca industri airlines di seluruh dunia seperti apa. Dan biasanya setelah itu saya jalan di sekitar kawasan kami ini kan luasnya sekarang 7 hektar, Mas Haryo, dan itu saya telusuri begitu ya. Saya telusuri, ya lihat-lihatlah apa yang perlu dibersihkan, apa yang perlu sehingga pokoknya Astri lah sambil olahraganya begitu, jalan aja keliling area rumah perubahan. Karena memang jalan itu ternyata olahraga yang paling soft tapi very impactful gitu ya, Prof. Ya, ya, saya kira kita melatih pernafasan Ya. kita melatih otot-otot kita, ya banyak hal yang bisa didapat. Ya. Ngomong-ngomong mengenai kopi tadi, Prof. Ya, Situasi seperti sekarang ini kenapa kopi kok jadi sesuatu yang ah, apa ya? Kayak industri ya, ini luar biasa loh. ya, Kopi ya, asal Indonesia banyak banget ya, ya. dan sekarang ternyata demand-nya oke dan mendunia. Ini apakah peluang ya sebenarnya, Prof ya? Ya, awalnya pasti karena Starbucks. Awalnya karena Ya. dia memicu dan membuat anak-anak muda yang merasa gaya hidup begitu ya. Tapi terus kemudian karena Indonesia potensi kopinya besar sekali. Di setiap daerah ada kebun kopi, perkebunan kopi. Termasuk di Papua ada, di NTT ada, di Toraja ada, ya. Semua daerah di Jawa apalagi banyak sekali kopi. Jadi memang kopi ini abundance di Indonesia, berlimpah gitu ya. Nah, Ya. kemudian muncullah anak-anak muda ini kan bikin startup, bikin tempat yang di situ ada tempat wifi-nya dan sebagainya. Dan sekarang adu konsep mereka dan kedai-kedai kopi ini sekarang adalah konsep pertarungan antara konsep gitu. Jadi bukan sekedar Ya. bikin kedai kopi begitu. Jadi ini yang tambah memicu begitu ya, sampai ke yang levelnya dari 40.000 sampai yang levelnya hanya 5.000 itu marak di situ karena memang secara tradisi orang Indonesia memang ngopi pagi hari. Di Pontianak itu ada kopi pancung atau diplesetkan jadi kopi pangku begitu ya. Di daerah lain ada Ya. kopi macam-macam itu kopinya gitu ya. Kopi setengah, kopi pahit, kopi kopi susu, kopi tubruk, macam-macam jenisnya. Jadi itu yang saya kira membuat masyarakat mudah beradaptasi dan masuk ke sana. Jadi saya berpikir, Prof, mungkin Ya, bisa kasih insight ke kita juga, Prof. Pagi-pagi ini ngobrol-ngobrol yang luar biasa ya. Kita bicara tadi dari kopi. Ternyata apa? Banyak sekali peluang yang didapatkan ya kalau ya, kita mau kreatif. Dan sementara sekarang ini kan situasinya disruption, digital disruption betul. atau Ya, media juga disruption. ya. Setiap bidang mengalami itu. Gimana kita bisa survive, Prof? Apa yang harus dilakukan oleh seorang masyarakat Indonesia ya supaya situasinya jauh lebih baik karena katanya di balik kesusahan itu ada opportunity. Gimana, Betul, Prof? ya betul. Jadi tentu saja setiap orang tingkat kecepatannya untuk membaca itu berbeda-beda. Ketika buku Disruption terbit, itulah pertama kali saya menghadapi banyak cobaan dari teman-teman sendiri. Teman-teman yang kita semua sama, dididik dari 10-20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dan sebagainya. Jadi memakai kacamata 30 tahun yang lalu, begitu ya. Sebagian mengatakan Tanah Abang kenapa sepi? Kalau saya bilang kan shifting gitu ya. Beberapa mall ditutup kenapa? Itu shifting saya jelaskan. Tapi mereka bilang tidak ada shifting, tidak ada disrupsi begitu. Mereka melihatnya itu adalah pelemahan daya beli. Nah, ditambah lagi mereka yang berpikirnya politis saat itu ya menjelang pilpres dan sebagainya. Jadi dilema manusia itu adalah di mindset cara berpikir dengan kacamata masa lalu. Nah, kacamata ke depan itu kita kalau mau survive harus explore sehingga kita tidak terperangkap dalam masa lalu kita. Jadi keluar dari masa Ya. lalu, explore, datangi, kunjungi, taruh setengah kaki, jangan langsung taruh semua kaki begitu. Itu yang tidak dilakukan oleh sebagian orang. Mereka asik dan menunggu badai berlalu, ya. Perusahaan taksi menunggu badai berlalu dan akhirnya kan hanya ngomel sementara yang baru itu maju terus ke depan begitu dan begitu dia menghadapinya ternyata sudah ada big data, sudah ada segala macam begitu. Jadi akhirnya serba ketinggalan. Jadi menurut saya explore itu penting sekali dan menyiapkan orang muda.
Hmm. Karena begini, Prof, kalau kita lihat dari apa yang berkembang sekarang ini kan ternyata yang paling penting adalah soft skill kita ya, soft Hmm, skill seseorang hmm, dalam hmm. melakukan survivalnya dia di kehidupan ini. Ya, Sementara kita dihadapkan dilema pada situasi bahwa lu harus kuliah, lu harus punya title, ya, nanti lu bisa jadi bla bla bla. Tapi ya, sekarang sepertinya Google aja kalau rekrutmen aja udah nggak kayak begitu lagi gitu ya. Ini ya. bagaimana Ya. menyikapi ini, Bro? Apa benar itu ya? Eh, jadi disrupsi ini kan bisa berpengaruh pada individu, bisa berpengaruh pada organisasi, korporasi, dan bisa pada government, pada nation begitu ya. Sangat luas sekali. Nah, kita mau mulainya dari mana ini begitu ya? Kalau kita bicara tentang pendidikan tinggi saja misalnya, ya, kita mesti paham dulu gitu ya, Ya, pendidikan tinggi di Indonesia seperti apa. Pendidikan tinggi di Indonesia sebagian besar itu adalah kumpulan dari fakultas-fakultas gitu. Ya, itu yang namanya universitas, kumpulan dari fakultas-fakultas. Nah, fakultas itu punya kecenderungan memberikan hanya pengetahuan gitu. Sedangkan di ya, barat, di selain diberikan pengetahuan, juga diberikan namanya wawasan dan pengetahuannya dikurangin. Sehingga memang berjenjang hmm, S1, S2, S3. Dulu kan kita tidak mengenal S2, S3, semuanya doktorandes gitu ya. Nah, begitu sekarang mulai kita punya satu S2, S3, itu kebingungan mau menghapuskan yang mana di S1 ya, dan banyak orang yang ingin mempertahankan. Itu satu. Yang kedua, selain dikasih wawasan, itu juga dikasih yang soft skill itu juga diberikan gitu ya. Sehingga ketika mereka melamar pekerjaan aja diajarin bagaimana cara membuat CV dan sebagainya. Kampus-kampus kita kebanyakan tidak mengajarkan itu. Apalagi kalau dia ya, kumpulan dari orang-orang yang seleksinya ketat gitu ya. Sudah pasti dianggapnya orang pintar semua dan bisa sendiri begitu. Computer skill dianggapnya bisa sendiri begitu ya. Nah, sementara di level basicnya itu anak-anak dari TK sudah langsung diajarkan cara membaca menulis. Padahal modal ya, dasarnya itu adalah sifat-sifat eksploratif, respect terhadap orang lain, kemudian dia bisa mengendalikan fokusnya, fokus dirinya, bisa bekerja sama dengan orang lain, motoriknya, unggah-ungguhnya, bahasanya, itu dibentuk pada saat usia dini begitu. Nah, kalau kita ya, hanya calistung, baca, tulis, berhitung, itu nggak dapet tuh. Nggak dapat anak-anak yang eksploratif, nggak dapat anak-anak yang bisa melakukan klasifikasi, dan tidak bisa berpikir apa namanya estetika. Karena puncaknya sains itu kan estetika nantinya puncaknya. Puncak orang bekerja itu ya, estetika. Puncak orang jadi pembicara publik itu adalah estetika. Dia bisa nggak bicara dengan estetis gitu ya, dengan manis dan memukau, menarik, persuasif, tidak membuat orang sakit hati, tidak membuat orang marah, menjadi inti dari persatuan, menjadi inti dari kebersamaan, kerjasama. Itu di situ estetika itu. Nah, itu yang saya kira perlu dibangun oleh keluarga kalau tidak diisi oleh sekolah. Walaupun sebagian sekolah sekarang sudah mulai mengisi ke sana. Nah, ini tantangan besar untuk menghadapi disrupsi, memiliki orang-orang yang bukan sekedar berpengetahuan, karena pengetahuan akan diperbaharui terus, ada yang baru lagi. Tapi sikap dasar tadi tidak berubah, tetap dibutuhkan sepanjang hayat. oke, oke. Jadi memang situasinya harus diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman ya, Prof. Ya. Situasi sekarang ini ya harusnya kita melihat eh, apa yang ada di sekeliling kita dan kita challenge begitu. Ya, dan yang menang biasa adalah mereka yang sudah memiliki bekal-bekal untuk beradaptasi dengan cepat seperti itu. Mau menghadapi challenge, bukan berteriak, bukan menakut-nakuti, bukan menghindari begitu ya. Karena semakin besar Ya, tantangan ya semakin menarik bagi orang-orang yang yang mempunyai dasar-dasar mindset yang positif. iya, iya. Tapi cilakanya apa? Saya bisa bilang cilaka atau apa ya? Hmm. Sekarang ini kan anak-anak yang ada di posisi itu ya, usia-usia seperti itu, ini lagi zaman flexing kata Prof ya, di mana Iya. untuk menunjukkan apa namanya kesuksesannya seseorang itu, wah, gue harus eksis nih, gue harus tampilin. Ternyata semuanya fake. Dan ini kan apa ya, miris juga, Prof. Iya, Kenapa iya. muncul fenomena seperti itu? Di sisi lain kan harusnya challenge this world gitu atau challenge dunia ini ya. Tapi kenapa dia harus Iya. begitu gitu?
Fenomena apa Ya, itu, Bro? ini 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 sejarah panjang dari perubahan media menjadi sosial media yang didukung dengan kemajuan peradaban kamera, lensa terutama, lensa, kamera, dan Iya, kemudian kita bisa memanipulasi gambar dengan demikian sedemikian rupa begitu ya. Dan akibatnya yang iya, dimanipulasi iya. bukan hanya gambar, kata-kata, tulisan itu bisa dimanipulasi semuanya. Kita bisa memoles sedemikian rupa, mempengaruhi, dan ada data, kemudian ada revolusi data. Jadi algoritmanya itu bisa kita pelajari. Saya membaca, mendengarkan talk show-nya Dedi dengan salah satu Crazy Rich gitu ya, yang the so-called Iya. Crazy Rich begitu ya, itu kan penamaan aja dan mereka menikmati. Dia bilang algoritmanya saya sudah pelajari. Dulu saya bikin TikTok atau bikin video yang pokoknya hanya menjelaskan tentang diri saya. Ternyata follower saya cuma 5.000, 10.000. Tapi begitu saya menyajikan kekayaan, saya bilang saya kaya, saya bilang murah banget, yang langsung dalam 1 bulan saya dapat follower, subscriber itu 600.000 kata dia. 1 bulan dia bilang. Ya. Jadi ternyata itu disukai buat laki-laki. Kalau perempuan ya yang ininya kuat, followernya kuat, itu adalah kalau mereka memamerkan paha dan dada. Saya buka beberapa video, kan saya pelajari itu statement itu gitu ya. Saya pelajari begitu, saya lihat saja di podcastnya Dedi begitu ya. Saya pantau, saya berapa sih yang udah nonton? Kan dulu nggak bisa tahu kita berapa yang baca tulisan kita di Kompas, nggak ada kan dulu kan waktu print itu. Persis. Tapi hari ini kita bisa lihat, hari ini saya baca yang nonton podcast saya di Dedi kemarin itu 3,9 juta. Wah, alhamdulillah gitu ya. Tetapi yang 1 minggu Iya, setelah iya. saya, yang ada belahannya gitu ya, itu 4 juta. Ya, udah beda 100.000. Dia 1 hari setelah saya begitu ya. 4 juta, dan cewek-cewek yang seperti itu tuh tinggi-tinggi begitu. Nah, yang lebih tinggi lagi tahu nggak apa? Yang lebih tinggi lagi adalah yang bicara agama. Yang bicara agama begitu ya. Jadi agama itu paling tinggi gitu masyarakat kita. Tidak mengherankan, mohon maaf gitu ya. Ada juga orang yang memanfaatkan mendompleng gitu ya. Jadi yang Iya, mendompleng iya. itu dulu sebentar. Sebelum di atasnya agama tuh kekayaan gitu ya. Kekayaan tuh bisa 7 juta begitu ya. Yang agama 5 juta begitu. Nah, terus akhirnya ini bisa didompleng oleh orang gitu. Gue kalau bisa orang bisa gue manipulasi pikirannya, gue pakai itu aja tema kaya ya, tema agama. Coba bayangkan kan berapa tahun yang lalu ada Koperasi Langit Biru itu yang 6,6 triliun itu kan, Oh iya. yang bilangnya Bodong daging ya, untuk Prof? umat, daging untuk umat, sehingga Iya. orang yang umat agamanya lain nggak boleh katanya begitu kan. Itu 6,6 triliun tuh disedot dana masyarakat begitu. Ada lagi kemudian yang tahu kan yang kasusnya bank asing itu, yang cewek dari bank asing yang Iya, menggelapkan iya. uang nasabah begitu. Itu lumayan puluhan miliar, Iya. itu, ratusan miliar bahkan ya. Seperti itu, menjual kecantikan dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi kekayaan itu sekarang bisa dijadikan alat untuk menyedot begitu, menyedot perhatian, dapat subscriber, dapat orang yang mau untuk kosmetik, mereka bisa subscribernya menjadi dropshipper, menjadi agent begitu ya, dan akhirnya melipat gandakan penjualan karena mereka lihat bosnya itu ada di YouTube dan naik pesawat terbang, punya jet pribadi, dia bermimpi juga kan, one day saya dari jualan kosmetik bisa seperti itu. Jadi mereka menggerakkan seperti itu. Nah, sampailah yang kemarin flexing untuk investasi yang adalah penipuan begitu. Itu korbannya banyak sekali. Jadi memang dalam situasi seperti ini revolusi kamera itu sangat manipulatif, dan mereka bisa ditambah lagi dengan data yang bisa dipelajari sehingga algoritmanya itu adalah ilmu perilaku konsumen secara real, itu begitu bisa langsung didapatkan begitu. Hmm. Bahkan kita lihat ya ada satu travel umroh aja kan ya, Ya, ownernya itu di Paris begitu ya, Prof ya. oh, Siapa iya yang ya, nggak mau kayak begitu ya? betul, betul Ini sekali. menjebak sekali ya Ya, 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 situasi kehidupan yang seperti glamor ini. yang tentu orang pengen juga berada di sana. Nah, sekarang kita coba down to earth, Prof. Ya, Kita lihat sisi ekonomi kita, ekonomi Indonesia ini. ya, Tentunya walaupun memang ada pertumbuhan,
Dan juga kalau kemarin ketika saya diundang Pak Jokowi ke istana ketika kita bicara mengenai investasi, beliau juga berbicara mengenai nikel, ya, di mana ekspornya itu bukan lagi barang mentah tapi barang yang setengah jadi. Itu menghasilkan devisa yang luar biasa untuk Indonesia, begitu ya. Ya. Tapi memang situasinya ini kan dalam tanda kutip seperti terbalik ya. Apa benar masyarakat daya belinya masih rendah? Situasi seperti sekarang ini bagaimana, Prof? Kita bisa menyikapinya sehingga sekali lagi masyarakat Indonesia, pendengar semua El Sinta bisa survive di tengah situasi seperti sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan, Prof? Jadi kita tentu harus memahami bahwa pertama permintaan itu memang berubah. Sifat permintaan sekarang hari ini berubah. Dulu hanya kita yang berdagang. Sekarang semua teman-teman kita, tetangga kita semua bisa berdagang. Mereka tadinya membeli tapi sekarang menjadi produsen, ya. Apalagi yang namanya makanan, dan orang pengen sekarang membeli, bukan lagi bikin sendiri, begitu ya. Jadi kecil-kecil market itu, produsen itu menjadi kecil-kecil tapi banyak begitu. Banyak sekali. Jadi ada revolusi of supply saat ini untuk barang-barang konsumsi. Nah, barang-barang industri atau bahan mentah itu impor. Banyakkan impor, maka harus direvolusi juga dengan suatu pendekatan baru. Kita kawasan industri tidak bisa yang sudah ada, begitu ya. Jadi harus diperlukan satu pendekatan baru. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita para pelaku usaha, begitu ya? Tentu sangat tergantung pada pilihan-pilihan yang kita ambil. Yang pertama, selama pandemi kita tidak boleh tidur, ya, tidak boleh tidur. Bahkan kerjanya harus lebih giat. Karena memang market ini, penuh dengan tipuan sekali, ya. Tiba-tiba dibuka sedikit saja, hotel sudah penuh. Sekarang kan lihat Mas Aryo, di mana-mana hotel penuh, di Bandung penuh. Saya kalau terlambat aja pesan kamar, mau ke Bandung, mau rapat di PT Pos, nggak ada hotel begitu ya. Tiba-tiba orang pengen merayakan pernikahan di masa begitu dibuka, ada kesempatan, begitu ada libur sedikit. Ini era escape. Orang ingin escape. Nah, produknya apa? Itu berbeda dengan produk sebelumnya. Sudah pasti orang sekarang orientasinya pada kesehatan. Sudah pasti itu, ya. Terkait dengan produk-produk yang ada kesehatannya atau ada hal-hal yang mencirikan kesehatan. Orang ingin yang sifatnya lebih outdoor, gitu ya. Nah, di luar ruangan, ya. Kemudian orang kemudian mencari hal-hal yang sifatnya adalah bisa didapatkan dengan cepat dan adu pinter. Adu pinter. Jadi konsumen tuh sekarang lihat tuh di Google gitu, lihat ya, siapa yang lagi nawarin bebas ongkir, mereka kejar ke sana. Siapa yang lagi nawarin all you can eat, begitu ya, mereka pilih all you can eat. Tentu orang berpikirnya kan habisnya rata, begitu ya. Kawan saya punya restoran, dia bilang gila ya, all you can eat, dia datang benar-benar dia makan hanya satu jenis makanan, yaitu daging, begitu. Dia makan daging dan itu paling mahal porsinya, gitu ya. Beli sate, makan sate di situ all you can eat, hanya satenya aja dia makan sate kira-kira 50 porsi begitu ya. 50 tusuk begitu dia makan sendirian. Bayangkan harusnya satu orang tuh 10 tusuk, dia makan yang lain-lain, ada nasinya, ada apa, dia hanya makan satenya aja. Jadi di sini adu pinter antara konsumen dengan si orang yang menyediakan jasa atau menawarkan produk, ya. Kemudian ada konsep. Tadi kita sudah bicara tentang tentang kopi, ya. Saya jadi ikut-ikutan invest, ditawari oleh satu orang anak muda karena dia kreatif sekali. Jadi saya bilang, gue harus jadi temannya dia nih. Saya bilang, dia bikin restoran di Bandung dan baru dibuka sebentar, rame, dan kemudian saya ikutin terus. Yang lain 3 bulan sudah sepi, dia tetap ramai begitu, ya. Nah, terus saya lihat, saya ajak ngomong, ternyata dia orang kreatif, dia berada dalam satu tim di M Block, di Post Block juga ikut, kemudian ada storytellingnya, dia create storytelling, ya. Dia punya konsep, jadi benar-benar ada konsep. Nah, terus saya ikutan kenapa? Karena saham utamanya dipegang oleh mereka tuh beberapa orang, 51%. Yang 49% ini ditawarin kepada beberapa orang. Jadi 49% ini ditawarkan pada 7 orang. Saya ikutan 7% aja begitu. Jadi 7 orang saya masuk 7% begitu ya. Terus saya tanya, kenapa lu tawarin sama gue? Saya tanya. Dia bilang, Prof, kalau cari uang, mau investasi gampang. Banyak yang mau. Duit di masyarakat masih ada nih orang-orang yang punya uang.
Kemudian kalau kita pinjam dari bank masih bisa. Tapi kenapa sama Prof. Renald? Kan Prof. Renald banyak temennya, dibilang begitu. Nanti kan Prof. Renald akan ngomong sama Mas Haryo, ya makan dong di restoran gua, yuk ke tempat gua gitu kan ya. Di mana Pak Renald? Di sini, di sini, sini. Itu kan jadi banyak orang. Dan kemarin benar saja, saya rapat di Bandung, terus saya ajak ke direksi, yuk makan di sana. Ya, PT Pos yuk datang ke sana. Mereka bawa teman-temannya. Itu kami makan kira-kira 15 orang di situ, gitu ya. Itu saya belum punya saham di sana gitu. Udah 15 orang saya bawa begitu. Ya, karena saya pengen tahu dan teman-teman saya pengen tahu. Ada story-nya, dia ceritakan. Oh begini ya cara cari duitnya ya. Jadi satu restoran dimiliki oleh banyak orang dan orang itu akan mempromosikan sebagai punya dia dan datang. Saya bandingkan dengan satu restoran di dekat tempat saya di sini, ada satu. Sudah setahun sepi terus gitu ya. Dia mengharapkan dapat customer dari traffic yang lewat, nanti satu orang berhenti, berada di jalan raya. Kalah dengan teman-temannya di sekitar di jalan itu, banyak sekali restoran enak begitu. Kalah. Tapi kalau itu seperti pendekatan seperti itu, nah dia kan adu pinter kan dengan yang lain kan. Barangkali nanti setahun lagi dilihat lagi algoritmanya, dia pelajari itu karena orang datang tentu harus datanya mereka dapatkan dari beberapa algoritma yang mereka bisa kembangkan begitu ya. Nah, mereka bisa baca polanya, patternnya, apakah masih disukai, makanan apa yang paling laku dan sebagainya. Jadi adu konsep sekarang saat ini. Ini yang saya kira kita perlu pikirkan dulu waktu belum ada revolusi permintaan atau revolusi penawaran, supply-nya tidak banyak, kita tenang-tenang aja tuh bisa sampai 10 tahun, 20 tahun, Bami Gajah Mada bisa terus sampai sekarang, ya. Merek-merek terkenal lah kita sebutkan. Tapi anak-anak kita kan sekarang kalau pesan makanan bukan brand lagi, tetapi mereka lihatnya kan itu rating dan review. Ya. Persis. Jadi restoran-restoran data digital sudah berbeda begitu. Nah, ini yang saya kira orang lama harus pelajari karena the market has changed. Daya beli berkurang, yes betul. Secara makro bukan hanya daya beli karena memang ditahan. Kita kan pergi ke mall sewaktu-waktu ditahan, bikin kegiatan ditahan, sehingga penjualan juga tertahan. Banyak hal yang kita tidak bisa mendapatkan pendapatan. Ya, semua kena, termasuk saya juga kena gitu. Jadi kesimpulannya Prof ya, kita harus kreatif ya, terus juga berani, terus go to digital Prof ya, karena kita harus bisa memprofile digital itu sebagai alat bagaimana kita bisa survive di tengah kondisi seperti sekarang ini Prof ya. Ya, dan harus punya konsep yang terus diperbaharui. Ya. Oke, pendengar, Anda masih dalam Power Breakfast bersama Prof Renald Kasali. Menarik sekali. Kayaknya kalau istilah anak sekarang ini, kalau ngobrolan kita ini isinya daging semua nih Prof. Jadi apa yang kita bahas ini jadi insight untuk siapa saja, termasuk saya mungkin ya, dan juga seluruh pendengar El Sinta di manapun berada. Kita jeda dulu ya pendengar untuk menyimak yang berikut ini. Selepas ini saya coba akan gali di 15 menit ke depan ini, saya akan menggali mengenai do-nya bagaimana kita ini ya di situasi seperti sekarang ini. Karena kenapa? Karena ya pandemi ini challenge banget, tapi kata orang challenge itu ada opportunity. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetap terus dalam Power Breakfast bersama Prof Renald Kasali. Power Breakfast. Pendengar, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Universitas Gunadarma, ikuti talkshow interaktifnya di El Sinta News and Talk, Senin, 7 Februari 2022 pukul 8 pagi. Hadir sebagai narasumber, Profesor Dr. Ing Adang Suhendra, Dekan Fakultas Teknologi Industri. Untuk berinteraksi hubungi 021 586 9000. Solusi praktis kepemilikan rumah secara syariah adalah dana rumah dari Dana Syariah, fintech peer-to-peer financing berbasis syariah di Indonesia. Wah, Masya Allah, ini dia nih solusinya. Kenapa, men? Kok ketawa-tawa sendiri? Jadi juga akhirnya, ngelamar Ayu, Tok. Nanti aku punya rumah sendiri, punya keluarga sakinah, mawadah, warohmah, dan anak yang banyak deh. Apa-apaan lo, Fer? Ngayal aja. Gini, Tok. Target nikah dah punya rumah. Dan dana rumah dari Dana Syariah solusinya.
Solusi praktis kepemilikan rumah secara syariah, ya Dana Rumah. Bener dan gampang banget. Dana Rumah dari Dana Syariah, fintech peer-to-peer financing berbasis syariah yang fokus dalam pembiayaan sektor properti. Download aplikasinya dan ajukan pembiayaan rumahnya. Gampang banget. Info lebih lanjut hubungi call center 1500 091, WhatsApp 0822 5000 50 50, IG Dana Syariah ID. Ayo hijrah finansial. Solusi praktis kepemilikan rumah secara syariah, ya Dana Rumah. Gampang banget. Dana Syariah, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Power Breakfast. Oke, kita masih dalam Power Breakfast bersama Prof. Renal Kasali pagi hari ini. Obrolan kita kayaknya isinya daging semua, jeroan semua nih. Jadi kayaknya saya agak melongo juga dan yakin juga pendengar juga ingin juga bertanya karena sudah banyak Prof ya dari WA maupun telepon ini. Karena sisa waktu kita cuma 15 menit lagi. Oke lah, kita langsung temui pendengar El Sinta yang sudah masuk nih. Oke, ada Pak siapa ini? Dari Bogor ya. Oke, halo. Halo, selamat pagi. Oke, halo. Pak Citra ya? Iya, betul. Selamat pagi, Pak Citra, silakan Pak Citra. Selamat pagi, halo. Silakan. Ya, Prof. Renal, selamat pagi. Prof, sharing Selamat dong pagi. apa yang Prof. Renal lakukan di foto PT Pos. Kayaknya belum dibongkar nih pembicaraan ini. Ini kan perusahaan yang sudah Ini cukup. dia nih, baru saya tanyain tuh Pak Citra. Gini loh, Prof. Saya itu kadang-kadang apakah pemerintah ini mau mematikan PT Pos sama seperti PT Merpati waktu itu kan? Bagaimana dia bisa bersaing dengan marketplace? Apakah strategi ke depannya? Ini kayaknya diumpetin gitu loh. Apa yang sedang supaya dia bisa mendunia gitu loh, Prof. Makasih, Prof. Baik, makasih. Terima kasih Pak Citra. Prof. Renal, ada satu lagi. Pak Sofian di Pulau Mas. Oke, Pak Sofian, silakan Pak Sofian. Ya, pagi Prof. Selamat pagi. Ya, saya penggemar berat di YouTube nih. Terima kasih Mas Sofian. Tadi menarik sekali ya itu ya. Jadi masalah kayak investasi yang bodong, bukan bodong lah yang robot-robot terus segala macam. Sebenarnya kalau banyak orang seperti Prof ini kali 1000 aja agak lumayan nih. Gini, jadi sebenarnya semua orang greedy ya Prof ya itu ya. Jadinya begini. Nah, tapi harusnya pemerintah berperan di sini. Misal sejak awal ada yang begini-begini. Pemerintah tuh udah harus lihat, ada yang seperti ini. Saya aja banyak yang ngajakin, tapi karena saya memang pemain saham, udah 20 tahun, saya tahu lah model-model begini mana ada isi money, ya kan? Tapi dari pemerintah harusnya tuh tetap ini loh, tetap dari awal tuh udah mantau, jadi jangan orang udah korban banyak baru kena. Nah, jadi memang masalah agama juga sama, itu banyak sekali yang tertarik. Lalu masalah pos nih, kebetulan saya kemarin tuh kirim barang mau ke Seoul ya, ke Korea Selatan ya. Itu susah sekali ya Prof ya kalau di pos itu ya. Maksudnya, dia aja tuh nggak ngerti. Prof dia bilang itu Seoul itu Korea Utara dan tidak ada ke sana. Iya. Nah, saya lihat sumber daya yang dipakai itu juga harus dikembangkan ya. Itu aja sih. Urut dada sih sebenarnya. Sangat urut dada. Susah banget mau kirim barang di pos itu. Terima kasih. Baik. Di Pulau Mas. I got it. The last terakhir nih ada Pak Willy di Cibubur ya. Oke, Pak Willy terakhir pendengar El Sinta. Silakan Pak Willy. Selamat pagi, Prof. Ya, pagi. Ya, saya penggemar buku-bukunya Prof. Ya, begini. Terima Prof, kasih. Di awal tadi mengenai estetika di rumah perubahan ya. Banyak pohon bambu. Bagaimana Prof bisa menganalogikan begini? Indonesia ini banyak suku-suku bangsa, tapi kita mau melihat suku-suku bangsa seperti pohon bambu di rumah Prof yang senantiasa kuat mengakar ke dalam, tetapi dalam satu kekuatan yang dalam kondisi apapun dia begitu tahan dalam badai apapun. Terima kasih Prof. Iya, terima kasih. Makasih Pak Willy. Terima kasih semuanya. Ada Pak Willy, Pak Sofian, Pak Citra. Pertanyaannya dahsyat, PT Pos gimana, terus jangan greedy, terus juga filosofi bambu. Asik nih kalau kita bicara kayak begini pagi-pagi ya Prof ya. Monggo Prof. Ya baik, pertama dulu tentang pohon bambu ya, bagaimana supaya mengakar dalam
dan sebagainya. Jadi ya saya mengundang nanti boleh main dengan Elsinta lah, main ke tempat kami begitu boleh. Ya. Kita live di sana ya Prof ya? Ya bisa live di sini karena saya juga sudah tabur fiber optik di sekitar sini. 7 kilo Mas kami taburnya, 7 kilo itu fiber optiknya. Jadi nanti mudah-mudahan itu tidak berseberangan dengan teknologi. Dan saya bilang ini bambu first, bukan metaverse gitu ya. Jadi bambu first ini ya. Jadi bersifat imersif juga pasti dan bisa merasakan alam itu seperti apa. Bagaimana supaya Indonesia bisa tetap mengakar kuat ke dalam. Ini memang persoalannya karena magnet kita semua itu adalah terpencar. Kita keluar dari akar budaya kita dan kemudian kita pindah ke kota-kota besar. Jadi urbanisasi menjadi satu tantangan besar bagi bangsa-bangsa di dunia. Lahirnya megacity dan di megacity itulah diciptakan kecepatan. Manusia membuat, dulu kan kita hidup dengan alam. Kalau kita di suku-suku itu semua dengan alam. Kendaraannya alam, sungai, angin, dan sebagainya. Tapi sejak ada kendaraan buatan menjadi horsepower, jadi bukan pakai kuda tapi tenaga kuda. Terus kita kejar sampai MRT dan sebagainya, kecepatan. Jadi di tengah kecepatan itu dialog itu akan berkurang, begitu ya. Nah, kedekatan berkurang, bisa dari jauh sudah terasa dekat, tapi yang dekat jadi jauh, begitu. Nah, ini perlu ada perekatan dan bagaimana membangun desa. Saya sangat menyambut tuh dana desa itu, senang sekali ada dana desa. Tapi persoalannya kaum mudanya ngumpulnya di kota, begitu. Saya pergi ke Koto Gadang di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi yang indah seperti itu, di depannya ada gunung yang bagus sekali begitu ya. Nah, terus saya pengen lihat rumah-rumahnya. Bahkan saya bilang sama teman saya, ini kalau gue punya duit gue beli ini satu. Terus kawan saya bilang nggak ada yang mau jual. Ini orang kaya semua. Orang kayanya di mana? Nggak ada di Jakarta semuanya gitu. Di Tanah Abang, di Jakarta jadi ilmuwan dan sebagainya. Wow. Orang muda tidak ada di desa, desa tidak dibangun. Jadi memang internet harus dibangun di desa. Kalau nanti robotisasi terjadi di industri, sehingga kemudian pekerjaan akan berkurang di pabrik-pabrik, orang muda akan banyak, harus ada pekerjaan yang bisa disediakan di desa. Itu akan mengakar dan harus membangun budaya masyarakat masing-masing. Nah, ditambah lagi sekarang ada paham-paham tertentu yang ada politiknya yang ingin menghapuskan budaya. Ini tidak boleh, budaya kita harus di-preserve, harus dipertahankan begitu ya. Jadi itulah barangkali refleksinya. Nah, kemudian mengenai pos, memang saya belum berani buka gitu ya. Karena kan perubahan ini masih terjadi. Nanti kita overpromise, saya takut overpromise. Nah, tapi saya mulai dulu minta sama teman-teman Jabodetabek. Ya, ketika saya masuk market share PT Pos itu tinggal 1%, Mas. Percaya nggak? Dulu kami monopoli. Jalan Anyer Panarukan yang dibangun Dendles itu disebut jalan pos, gitu ya. Nah, sampai ke sini pembangunan jalan tol itu harusnya sudah merubah konfigurasi strategi bisnisnya, gitu ya. Karena sudah terhubung, begitu ya. Nah, dari ujung barat sampai ke timur sudah terhubung nih di Pulau Jawa ini. Itu belum dilakukan. Jadi sekarang kami bongkar itu konfigurasinya, sehingga barang nanti ditaruhnya di rest area, kemudian disebar ke pinggiran misalnya kayak gitu, sehingga bisa mempercepat. Yang kedua, orang sudah tidak pakai lagi perangko dan bahkan meterai pun sudah mulai elektronik saat ini. Sudah terjadi pergeseran. Nah, kantor pos kami sudah tidak seramai dulu. Jadi kami bongkar itu. Jadi makanya banyak tempat yang mulai kami tawarkan untuk kerjasama. Bahkan diciptakan agen-agen pos. Kalau Pak Citra mau jadi agen pos tuh kami welcome juga itu ya. Kami cari banyak sekali orang yang mau jadi agen pos gitu ya. Nah, agen pos ini nanti dapat commission begitu, dapat commission dan harus jemput bola. Jadi kalau ada customer ngasih tahu lihat aplikasi, kami bikin aplikasinya. Ada pos aja, kami punya aplikasi juga untuk alat pembayaran. Karena logistik itu tidak berdiri sendiri. Itu 3 itu triangle-nya. Ada marketplace atau perdagangan online, karena tidak semuanya marketplace ya. Ada yang lewat Facebook, ada yang lewat WA, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua ini adalah logistik, ya. Dan yang ketiga alat pembayaran. Maka pos itu sekarang membuat yang namanya pos aja, ya. Kemudian aplikasi pos aja. Yang ketiga itu adalah kami membuat PosPay. Nah, kayak GoPay gitulah ya. Tapi kalau di Jakarta atau kota utama kalah, kami langsung digempur dengan yang besar-besar.
karena terlambat mulainya. Nah, kami mulai dari kota kedua, ya, kota-kota kedua yang belum begitu besar, begitu yang diabaikan oleh pemain-pemain utama. Nah, lumayan kita sudah ada lebih dari 1 juta downloader, ya, yang download sudah 1 juta lebih, ya, dalam waktu singkat sudah lumayan, itu, ya, ya, peredaran uangnya juga besar sekali yang ditaruh di sana oleh masyarakat untuk belanja, ya, cukup besar, ya. Kemudian kami perbaiki betul SDM. Tadi saya pengen tahu juga itu di kantor cabang mana begitu ya, karena saya juga pas pertama-tama saya kerahkan menti-menti saya, staf saya untuk pakai pos dan saya menemukan juga hal seperti itu. Makanya sekarang Jabodetabek ini kami jadikan program Quick Win. Tahu nggak Mas Aryo kerugian kami di Jabodetabek berapa setiap bulannya? 11 miliar setiap bulan, ya, 11 miliar setiap bulan di Jabodetabek. Jadi, sedangkan perusahaan logistik lain semuanya untung. Jadi kalau setahun dihitung itu lumayan kan kerugiannya Jabodetabek gitu. Nah sekarang mulai kita perbaiki, saya bikin quick win di Jabodetabek, setiap minggu sampai komisaris turun menemani pimpinan cabang bersama direksi, kita jadikan percontohan Jabodetabek. Kemarin saya diberitahu Januari kemarin kita sudah profit sekitar net income-nya sudah sekitar 2 miliar ya, Januari kemarin. Jadi dari setiap bulannya rugi 11 miliar, kita sudah mulai menuai, dapat 2 miliar per bulan. Tapi service itu perlu waktu untuk diperbaiki. Kita sudah mulai buka, ada kantor pos yang kami buka sampai tengah malam, sampai jam 10 malam. Jadi tidak lagi jam 3 pulang. Ada kalanya jam 3 pulang, terus kemudian barang sampai di tempat, dia cek orang yang nggak ada, atau dia males kirim, di aplikasi dia tulis gagal kirim. Sekarang nggak bisa, orangnya harus mengirim GPS-nya kita periksa. Dia sampai nggak di lokasi. Jadi kalau ada gagal kirim, karena tanggung jawabnya dia gitu ya, itu harus dikirim, dicatatnya pada di lokasinya. Di GPS itu terlihat sekarang. Ya, jadi aplikasinya sudah kami perbaiki di sana. Kemudian teknologinya kami lengkapi, kemudian servisnya kami perbaiki, kemudian SDM-nya betul tuh yang tadi disebutin oleh Pak Sofyan itu bahwa malu-maluin aja itu Seoul dibilangnya Korea Utara oleh mereka. Ada, itu benar terjadi gitu. Nah, jadi pada suatu ketika karena desakan dari tekanan union gitu ya di Indonesia ini, itu ada sekitar 5.000-an lebih pegawai yang dipaksakan diangkat oleh manajemen pada waktu itu, dan akibatnya diterima tanpa seleksi. Nah, di situ ada yang pendidikan yang mohon maaf harus saya katakan pendidikannya kurang memadai, ya, kurang memadai, ditaruh di loket, begitu, ditaruh di loket, gitu ya. Nah, sekarang kita harus menata kembali, kita harus menempatkan, bahkan pegawai pun harus multitasking, ya. Jadi dia tidak hanya terima orang di loket, tetapi juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan sehingga menjadi lebih produktif. Jadi gairah ini sedang dilakukan. Setiap pimpinan cabang harus bisa baca laporan keuangan dan memaknai laporan keuangan, sehingga mereka dengan cepat bisa membaca dan memberikan servis untuk memperbaiki pendapatan dan mengurangi beban biaya yang tidak efisien, begitu. Ya mudah-mudahan lah, ya kasih kita kepercayaan dalam waktu dekat ini, saya akan buktikan bahwa kita akan bisa menghadapi kompetisi. Ya. Prof, terakhir Prof, ini mungkin 1 menit sekaligus yang jawab greedy dan juga sekaligus memberikan insight secara keseluruhan kita, kira-kira apa ya yang kita bisa ambil dari obrolan kita pagi hari ini di Power Breakfast El Sinta? Ya, yang namanya investor memang ada unsur greedy-nya, pasti ada unsur greedy-nya. Ada yang 20%, ada yang 500% unsur greedy-nya, begitu ya. Nah, jadi memang betul pemerintah harus lebih proaktif dalam hal ini. Lembaga-lembaga yang ada selama ini barangkali memahami investasi hanya pada investasi konvensional, yaitu saham, kemudian ada pasar berjangka, kemudian ada asuransi dan ada perbankan. Masih terbatas pada hal tersebut. Tentu kita harapkan pemerintah ya di OJK, di Kementerian Perdagangan dan sebagainya itu bisa memperbaiki keahlian-keahlian. Kita semua tentu dituntut untuk memperbaikinya. Tanpa itu saya kira kita akan kesulitan. Nah, sebagai penutup sebagai penutup dari semua yang kita bicarakan, saya kira kita menghadapi era baru nih saat ini ya. Dan era baru itu bukan berarti kita harus istirahat di rumah ya, di rumah hanya main game, hanya baca berita, hanya santai-santai begitu ya. Bukan itu. Justru
pada saat seperti ini kami memberi contoh di Rumah Perubahan pecahin tabungan, invest. Kami harapkan setahun 2 tahun ke depan begitu ekonomi kembali membaik, ya, kami menjadi pelaku ekonomi yang lebih siap dibandingkan masa lalu. Dulu misalnya saja saya cerita di Rumah Perubahan kami adalah training center. Sekarang training banyaknya online gitu ya. Sudah jalan Januari Februari mau datang Omikron. Ternyata batal lagi. Jadi online lagi ya. Pendapatannya tinggal separuhnya tuh kalau online begitu. Tempat penginapan kami kosong, ruang kelas kami kosong. Nah, saya sudah mempersiapkan setahun ini kami membangun 5 area baru. 5 area baru dan di situ kami bikin buat outbound, buat orang petualangan cilik, anak-anak bisa bermain dengan fauna, bisa bermain dengan hutan, bisa ada eksperimennya. Ada tempat wedding outdoor kami bikin seperti itu, ya. Wedding outdoor kami sangat diminati. Wedding outdoor 5 Mas kami punya, ada rumah Turki, ada Begalia Blangi, ada rumah adat untuk orang ya untuk orang-orang upacara adat, pernikahan adat orang Batak atau buka tahun, tutup tahun, itu kami punya dengan kapasitas 1.200 orang. Saya invest itu, kami invest di sini ramai-ramai. Kami bikin juga namanya rumah Victoria, yang rumah kaca, ada restonya. Jadi kami bikin yang baru begitu. Jadi tidak membuat uang itu berhenti. Uang akan bosan kalau dibikin berhenti. Jadi kita tidak menangisi kesulitan ini, tapi kita punya kesempatan untuk memperbarui. Jadi siapapun saudara, lakukan persiapan. Nah, bagaimana kalau tidak punya modal? Perkuat modal saudara, yaitu pendidikan. Sekarang ilmu di online nih banyak yang gratis, banyak yang degree yang murah. Jadi belajar di situ, karena begitu dibuka kesempatan, saudara akan siap dengan ilmu-ilmu baru, the data science lah, kemudian algoritma lah, ya coding. Itu hal-hal baru. Jangan ambil yang sifatnya semua orang crowding di sana, ngumpul di sana. Jangan. Karena kalau ada overcrowding di sana, harga akan turun, ya, pendapatan akan turun. Jadi kita harus cari yang baru dan berpikir selalu positif. Siapa yang positif dia akan mendapatkan hari esok. Luar biasa. Pagi hari ini kayaknya Paul banget ya. Wawasan kita dapat banyak insight dari Prof. Renal Kasali. Kayaknya nih pertanyaan dari WA juga belum, Bro. Terus juga topik mengenai IKN juga belum. Wah, banyak banget. Kayaknya sometimes kita buat yang Power Breakfast 2.0 ya. Ya, siap. Prof. Renal Kasali. Siap. Oke. Live dari Rumah Perubahan. Ya. Anyway, ya, terima kasih Prof. atas waktunya. Terima kasih Mas Aryo. Salam buat teman-teman di Rumah Perubahan. Sukses selalu. Dan apa yang disampaikan Prof. sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Prof. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Baik pendengar, itu tadi Power Breakfast bersama Profesor Renal Kasali. Terima kasih. Saya Hari Ristamaji. Selamat pagi.